Mengenal istilah anatomi pada mata. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang paling penting. Dengan mata kita dapat melihat seperti hijaunya sawah, kemacetan di jalan, dan rintik hujan di jendela. Pada mata kita memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu ciliary body. Ciliary body berfungsi untuk memproduksi cairan aqueous untuk menjaga tekanan intraokular dan memberikan nutrisi pada bagian mata. Fungsi kedua yaitu akomodasi lensa, mengubah bentuk lensa agar dapat fokus pada objek yang berbeda jaraknya. Yang ketiga, menjaga posisi lensa agar lensa tetap pada tempatnya melalui ligamen suspensor yang terhubung ke lensa. Yang kedua ada iris. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya. Iris berfungsi untuk mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Kedua, memberikan warna pada mata. Fungsi iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Ketika terpapar cahaya terang, iris akan menutup atau menyempit dan membuat pupil terbuka. Yang ketiga, anterior chamber atau bilik mata depan. Bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea, di depan lensa. Kantung yang juga dikenal dengan istilah anterior chamber ini berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Cairan aqueous humor juga sekaligus berfungsi sebagai penyeimbang tekanan di dalam mata. Selanjutnya adalah pupil. Pupil adalah bulatan kecil yang dikelilingi oleh iris. Pupil berfungsi untuk mengatur cahaya masuk, mendukung proses penglihatan, berkaitan dengan respons cahaya, dan perlindungan terhadap cahaya yang berlebihan. Selanjutnya, kornea. Kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi kornea adalah sebagai jendela dan jalan masuk cahaya ke mata. Berkat kornea, mata dapat mengatur masuknya sinar cahaya agar bisa melihat kata-kata dan gambar secara jelas. Kornea berfungsi memberikan 65-75% kekuatan fokus mata. Kornea juga berfungsi sebagai perlindungan mata dan menjaga kejernihan mata. Selanjutnya adalah lens. Lens atau lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Lensa memberikan 25-35% fokus mata. Lensa memiliki tekstur yang lentur dan elastis. Maka dari itu bentuknya bisa berubah jadi melengkung dan fokus pada objek di sekitar. Selanjutnya ada ora serrata. Ora serrata berfungsi sebagai batas antara retina dan badan siliaris dengan pengaturan cairan. Selanjutnya ada rectus medialis, berfungsi sebagai koordinasi gerakan mata bersama dengan rectus lateral yang melakukan abduksi atau menggerakkan mata menjauh dari hidung. Rectus medialis membantu dalam menjaga keseimbangan dan koordinasi gerakan mata saat melihat objek. Selanjutnya ada vein atau vena. Vena berkontribusi pada pengaturan tekanan darah dan volume darah dalam tubuh, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Selanjutnya adalah optic nerve atau saraf optik. Saraf optik berfungsi menghantarkan sinyal visual, membantu proses penglihatan, serta berkaitan dengan perlindungan mata. Selanjutnya ada arteri. Arteri berfungsi untuk menyediakan suplai darah, mendukung fungsi penglihatan, mengatur keseimbangan nutrisi dan oksigen, serta peran dalam respon terhadap cedera atau penyakit. Selanjutnya ada vitreous. Vitreous adalah zat seperti jeli
yang mengisi bagian dalam bagian belakang anatomi mata. Seiring waktu, vitreous menjadi lebih encer dan bisa terlepas dari bagian belakang mata. Fungsi vitreous untuk mengurangi guncangan serta meneruskan cahaya dari lensa ke retina. Selanjutnya ada makula. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Pada makula terdapat fovea. Fovea terletak di pusat makula dan fungsinya untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam. Makula merupakan bagian mata dengan sel-sel fotoreseptor atau penerima cahaya tingkat tinggi yang dapat mendeteksi cahaya dan mengirimkannya ke otak. Selanjutnya, retina. Retina berfungsi menangkap cahaya, memproses informasi visual, menghasilkan gambar yang diterima otak, serta menyediakan ketajaman penglihatan. Yang ke-15 ada sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutup seluruh bola mata, kecuali bagian kornea. Fungsi sklera yaitu untuk menjaga bentuk bola mata, kemudian melindungi struktur dalam mata, menjadi tempat melekatnya otot mata. Selanjutnya adalah istilah anatomi pada telinga. Telinga terbagi menjadi 3, yaitu telinga dalam, telinga tengah, dan telinga luar. Struktur telinga luar berbentuk dari auricula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal atau liang telinga atau ear canal. Auricular lobule atau earlobe berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Kemudian ada concha berfungsi untuk mengarahkan suara ke liang telinga. Kemudian ada antihelix berfungsi untuk memperkuat dan mengarahkan suara ke membran tipani. Yang keempat ada triangular fossa membantu dalam mengumpulkan serta meningkatkan lokalisasi sumber suara. Kemudian ada scapa berfungsi dalam mengumpulkan suara, penyaringan suara, serta berkontribusi terhadap estetika dan perlindungan telinga. Serta ada helix berfungsi sebagai lengkungan tulang rawan terluar yang memanjang dari kepala hingga cuping telinga. Selanjutnya ada temporal muscle, berfungsi melindungi organ pendengaran dan otak. Kemudian ada temporal bone, berfungsi membentuk saluran pendengaran eksternal, kemudian melindungi organ-organ pendengaran dan struktur telinga. Selanjutnya ada external acoustic meatus, berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan gelombang suara ke gendang telinga. Ke-10 ada malicus, berfungsi meneruskan getaran gelombang suara dari gendang telinga ke landasan atau incus. Incus berfungsi menerima getaran dari malleus yang berhubung ke lateral dan mengirimkannya ke stapes di medial. Stapes berfungsi menyesuaikan impedansi di gendang telinga dan dengan impedansi di telinga. Selanjutnya ada semicircular canals yang berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan dan merasakan posisi kepala. Kanal terdiri dari 3 tabung kecil yang berisi cairan dan dilapisi oleh rambut-rambut halus. Saat kepala bergerak, cairan di dalam kanal akan ikut bergerak dan menggerakkan rambut-rambut halus tersebut. Yang selanjutnya ada koklea yang berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang akan dihantarkan ke otak. Yang ke-15 ada vestibular nerve yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh, sensasi spasial, dan postur. Selanjutnya ada cochlear nerve, berfungsi menyalurkan informasi pendengaran dari koklea ke otak. Yang ke-17 ada eustachian tube, berfungsi untuk menyamakan tekanan udara antara atmosfer dan telinga tengah, mengeluarkan cairan dari telinga tengah, melindungi telinga dari suara yang dihasilkan tubuh. Yang ke-18 ada tympanic cavity,
yang berfungsi untuk menyalurkan getaran suara dari udara ke tulang pendengaran di telinga tengah, melindungi telinga tengah dari kotoran serta bakteri dan serpihan. Selanjutnya ada tympanic membran, berfungsi menyalurkan suara dari udara ke telinga bagian dalam yang berisi cairan. Yang terakhir yaitu cartilage, memiliki fungsi untuk menjaga bentuk dan memberikan fleksibilitas pada telinga, yang juga berfungsi sebagai bantalan sendi untuk mencegah gesekan berlebih antar tulang.